Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berkesempatan berbincang dengan sahabat kami yang juga seorang penyintas COVID-19. Beliau akan bercerita bagaimana pengalaman beliau saat terinfeksi dan apa pesan-pesan dari beliau. Akan tetapi, mohon maaf, identitas, nama akan kami samarkan. Tapi insya Allah cerita dari beliau ini benar-benar pengalaman dari beliau langsung. Mari kita ikuti diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah tidak terlalu berat untuk beraktivitas, walaupun masih harus ya pastinya pasti akan masih berbeda dengan waktu sebelum sakit ya. Oke, ya ini sebelum mulai ya, jadi meskipun nanti muka, nama kita samarkan ya bro, tapi insya Allah yang diceritakan nanti kan apa adanya gitu ya, yang benar-benar dialami gitu ya. Dan kita berdua tidak ada kepentingan tertentu gitu ya, itu yang perlu di depan diucapkan. Insya Allah niatnya cuma sharing pengalaman gitu ya, sharing pengalaman, karena kan orang pandai itu belajar dari pengalamannya sendiri, orang bijak belajar dari pengalamannya orang lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengambil dari pengalamanmu itu. Gimana kok bisa diceritakan, kok bisa kenoi gimana? Jadi sebenarnya kenanya itu saya juga bingung dari mana. Tapi kemungkinan gini, kebetulan Januari itu ibu saya sakit, menurut perutnya itu penyakit lambung yang memang sering kambuh. Kalau makan sesuatu yang geser itu pasti kambuh. Lalu saya ditelepon, dibawa sama bapak sama adik saya ke rumah sakit. Lalu saya nyusul sekitar jam 1, jam 2-an pagi. Sampai sore jam 5-an itu sampai pagi jam 5-an itu, kemudian saya baru pulang, saya juga baru pulang. Terus kemudian setelah itu kan beliau ini tetap sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur ya. Iya. Terus saya ya karena kebiasaan saya, ibu sakit itu saya pasti bantuin, saya nyuapin, saya macam-macam. Nah, saya ngerawat ibu lah, walaupun kami beda rumah. Sampai kemudian ibu saya sudah mulai agak membaik, istri saya ngedrop. Istri saya 16 itu mulai katanya nggak enak badannya. Terus tanggal 17 itu dia mengeluh dadanya sakit sesak dan dia keringat dingin itu. Saya bawa sakit yang dekat rumah yang tempatnya ibu saya tadi, didiagnosa ada detak jantung yang tidak beres. Kemudian saya diminta untuk ke rumah sakit yang punya spesialis jantung. Nah, malam itu juga akhirnya saya bawa ke rumah sakit yang lebih besar. Di situ dites dan macam-macam. Saya diswab waktu istri saya diminta untuk mondok. Istri saya sama saya diswab dan hasilnya negatif. Kami bisa masuk. Oke, awal negatif itu ya? Ya, awalnya negatif itu tanggal 17 Juni hari, berarti 18 Juni hari saya masuk jam 2 itu masuk ke ruangan kamar. Lalu paginya sekitar jam 11 itu istri saya diperiksa dokter spesialis jantung, lalu diminta sama
dokter untuk masuk ke ICU. Walah. Kondisinya istri saya sadar dan tidak mengeluh macam-macam, cuma memang seseknya masih ada. Jadi berasa tembus sampai ke belikat belakang gitu sakitnya. Nah, di situ masuk ke ICU, otomatis saya kan sudah tidak bisa ketemu lagi. Nah, saya nungguin di ruangan ICU itu sampai sekitar jam 5 sore. Itu saya dipanggil masuk ke ICU untuk nyuapin, karena masih ada kesempatan buat nyuapin, ketemu untuk nyuapin aja. Saya pikir nggak akan ada kesempatan untuk ketemu lagi kalau di ICU gitu. Ternyata masih sudah ada kesempatan untuk nyuapin. Di situ saya terakhir kali ketemu, terus sampai paginya sudah nggak boleh lagi karena ternyata paginya itu ketika dicek, ini menurut cerita istri saya ya, saturasinya oksigen menurun cepat sekali katanya. Terus PCR baru keluar malamnya, saya ditelepon karena kondisi saya pas di rumah. Saya ditelepon bilang kalau ibu ternyata istri saya ternyata positif COVID. Kemungkinan setelah selesai dari ICU ini tidak ke ruangan langsung, tapi akan masuk ke ruangan isolasi. Ya. Saya juga diminta untuk PCR sekalian. Tanggal 19 itu. Itu swab pertama swab rapid test antigen berarti ya? Iya, benar, swab antigen. Terus konfirmasinya PCR. PCR itu sekitar tanggal 19 malam saya itu. Akhir tanggal 20 tanggal 20 saya tes PCR di satu tempat swasta. Di situ hasilnya baru keluar tanggal 21 malam. Selama saya di rumah sakit kan anak-anak saya dititipkan ke sepupu. Nemani dari tanggal 18 dari tanggal 18 itu dia nemenin. Lalu kemudian hasil keluar saya positif dengan CT 32 kalau tidak salah. Tinggi ya? Iya, tinggi. Katanya masnya ini pas fase menularnya kata seperti itu. Tapi ada gejala, Pak? Enggak, saya sama sekali tidak bergejala. Sesak nafas enggak, hilang penciuman dan perasa juga enggak. Terus saya kontak ke ibu saya ke rumah, saya positif. Ada gejala untuk orang-orang rumah. Katanya ibu saya ada kehilangan perasa. Langsung saya suruh cek, dan ternyata positif. Tapi katanya CT-nya sudah cukup tinggi, sudah rendah, jadi mungkin itu sudah agak berapa lama. Saya pikir mungkin antara kebetulan dari ibu itu atau kebetulan di rumah sakit waktu saya jaga. Nah, terus kemudian saya isolasi mandiri di rumah selama beberapa hari itu, sampai kemudian saya ditelepon oleh rumah sakit bahwa istri saya sudah bisa pulang. Alhamdulillah ya, baik ya, berarti sudah membaik. Kita tanggal 24 atau 2005 saya lupa. Nah, setelah itu saya jemput, kondisinya itu saya jemput pakai mobil dengan tetangga dekat rumah. Di situ saya mulai kerasa kok capek ya, cuman jalan aja kok capek gitu, atau mungkin saya pikir saya kelelahan. Saya pulang, malamnya saya untuk berjalan dari kamar ke toilet, jaraknya paling sekitar 2 meter 3 meteran lah. Itu saya ngos-ngosan sampai habis nafas. Tapi kemudian setelah saya sampai balik lagi, saya berbaring agak mendingan.
istri saya terus menyarankan, coba deh ke rumah sakit besok pagi, karena kok kayaknya kok mengeri ngos-ngosannya. Saya menyetujui itu. Lalu paginya saya ke rumah sakit, saya masuk IGD. Di sana saturasi saya sekitar saturasi oksigen ya, itu sekitar 80 sekian. Saya lupa pastinya berapa. Pantes ngos-ngosan, bro. Ya, ngos-ngosan. Terus di sana saya di IGD pasang selang oksigen, tidak bisa bangun selama beberapa saat, sekitar 2-3 jam saya tidak bisa bangun. Terus kemudian saya makan juga mulai kacau rasanya, tidak sampai hilang rasanya, tapi kacau. Jadi rasanya kayak makan roti itu kayak makan kertas. Terus asin itu kayak pahit-pahit gimana gitu. Yang bisa saya makan dengan baik itu buah. Rasanya tidak berubah. Jadi saya cuma bisa makan buah selama beberapa hari setelah saya pulang dari IGD. Di rumah sakit itu saya enggak dapat perawatan apa-apa. Saya di IGD sekitar 2 hari karena mau masuk ke ruangan isolasi enggak bisa. Penuh, bro? Yang pertama penuh. Alasan yang pertama penuh. Yang kedua karena sakit saya enggak tidak terlalu parah katanya perawatnya di sana. Jadi saya cuma perlu menggunakan oksigen. Tapi serius, itu benar-benar menyakitkan. Untuk jalan di toilet dari tempat saya tidur, karena kan di IGD, untuk ke toilet itu jaraknya sekitar hampir 10 meter. Itu sebuah perjalanan yang seperti maraton 10 kilo. Serius. Berarti 2 kali untuk mengambil nafas. Terutama padahal di rumah sakit harus selalu pakai masker. Itu kan mengurangi kita berusaha kemampuan kita untuk mengambil oksigen. Padahal untuk pergi ke toilet kan itu sebenarnya suatu hal yang biasa, mudah gitu loh. Tapi itu sangat-sangat menyakitkan. Napas sakit nggak, bro? Nafas, ambil napas ya? Enggak sakit. Cuman memang sesak susah aja. Jadi, iya, seperti kita kalau kita berenang, terus tiba-tiba kita tidak bisa melanjutkan berenang dan kita harus. Jadi memang benar-benar sulit untuk mengambil nafas. Tidak sakit tapi sesak. Sesak kita ya? Kita seperti tenggelam. Di ronsen enggak, bro? Iya, di ronsen, dan saya lihat ronsennya waktu sudah sampai rumah itu ada kayak putih-putihnya di paru-paru bagian bawah. Bagian bawah sini. Saya lihat ada banyak putih-putih itu. Terus setelah 2 hari itu saya diminta pulang karena mungkin ruang IGD ini juga penuh toh. Walah, IGD juga penuh pasien COVID. Bukan cuma pasien COVID sih, cuman yang saya dengar selain saya ada sekitar 5-7 orang yang mengantri masuk isolasi. Iya, isolasi, dan itu sudah ada yang seminggu belum dapat juga ruangan. Jadi saya diminta, karena saya yang paling ringan, saya diminta pulang. Cuman perlu oksigen. Kalau perlu tempat yang untuk menyewa, kan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi saya akhirnya telepon tempat yang menyewakan tabung oksigen itu. Saya pesan untuk 1 bulan itu sekalian 2 tabung. Karena perawatnya bilang ini 1 tabung ini untuk full pemakaian itu cuman bisa sekitar 2 hari 1 malam. Beliaunya bilang gitu. Saya pikir kalau saya butuhnya sampai 4 hari kan berarti 2 tabung dulu. Lumayan lah ya. Cukup lah. Tapi ternyata enggak, saya butuh 3 tabung. Oh alah, di rumah ya? Untuk di rumah. Pemakaiannya standar, maksudnya hari pertama saya sampai rumah, tabungnya belum datang, saya masih harus berjuang untuk bernafas.
Terus sekitar itu kan pagi ya saya pulang sekitar jam 10-an. Nah, jam 1, jam 2 itu baru sampai tabungnya. Langsung saya pakai agak enakan. Hari pertama sampai malam saya masih pakai. Hari kedua saya pagi sampai siang sampai sore masih pakai. Malam coba saya lepas tapi masih susah ternyata. Nah, hari ketiga baru saya bisa lepas oksigen itu siang. Itu Tapi paling ringan ya? Gejala paling ringan ringan. di antara pasien yang lain. Benar. Jadi di antara pasien yang lain dengan kondisi yang saya rasakan ternyata saya yang paling ringan katanya. Yang langsung bisa diminta pulang. Dan itu masih belum selesai. Ketika saya pulang itu saya masih harus menebus obat sekitar 2,9 juta. Karena saya masuk dengan Umum. tidak dengan diagnosa COVID tapi dengan dianggap dengan pribadi. Kalau didiagnosa COVID langsung COVID mungkin bisa dibantu sama pemerintah waktu itu. Jadi biaya sakit COVID itu mahal, sangat mahal, mahal sekali saya bilang. Betul. Obatnya untuk bantu pernafasan dan antivirus ya, antibiotik dan macam-macam itu sekitar 2,5. Perawatan di IGD 2 hari itu sekitar 400-an berarti. Lalu sewa tabung oksigen itu sekitar 600-an. Jadi saya di rumah sakit hampir sekitar 4 juta. Wes mumet itu di masa kondisi pandemi seperti ini. Benar. Harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Benar. Efeknya kemana-mana ya pandeminya ya. Ya benar. Otomatis banyak hal yang harusnya bisa dipakai untuk itu jadi dikorbankan kan. Ada pesan-pesan enggak buat yang lain? Karena saya curiga juga bahwa ini datang dari ibu saya. Jadi meskipun keluarga, meskipun itu orang dekat, meskipun itu orang kalian kenal dengan baik, tetap jaga prokesnya. Misalkan Anda melihat orang itu ternyata kok kayaknya masih sedang sakit atau sedang gimana, tetap pakai masker. Setelah bertemu, kalau bertemu juga jaga jarak. Tetap setelah itu, misalnya kalau kita menjaga kesopanan, kita bersalaman juga setelah itu harus cuci tangan atau semprot hand sanitizer atau menggunakan hand sanitizer. Jadi sepertinya klaster keluarga itu lebih berbahaya daripada klaster umum di luar. Dan yang kadang saya melihat para perawat itu sekarang sudah tidak menggunakan atribut yang sangat lengkap seperti yang dulu-dulu pernah saya lihat kalau di awal-awal COVID itu. Kemarin yang saya lihat itu beliau ini cuma pakai baju hijau itu, terus masker dan pakai topi gitu, tanpa sarung tangan dan tanpa perlindungan tambahan lainnya. Jadi sangat potensial sekali nakes itu tertular. Apalagi kalau orangnya nggak jujur. Ya, nggak jujur. Satu lagi ya berarti ya pesannya, jujur kalau jadi pasien gitu ya. Dengan apa yang dikeluhkan atau dengan mungkin kalau memang terpapar dengan keluarga atau orang yang memang udah terkonfirmasi gitu ya. Oh iya, satu lagi bro. Iya bro. Mungkin kenapa pasien itu tidak jujur juga karena orang-orang ini khawatir ketika setelah sakit mungkin sembuh ya. Ternyata perilaku orang-orang di sekitarnya, dari tetangga-tetangganya atau dari orang-orang terdekatnya itu berubah. Ini saya alami sendiri bersama istri di rumah, bahwa lingkungan itu seperti menjauh. Walaupun ya ketika kami sedang sakit, mereka membantu mengirimi makan,
makanan atau minuman misalnya, karena kita kan tidak bisa pesan galon aqua ya. Mm-mm. Mereka sangat mensupport kami, tapi setelah kami selesai seolah-olah kami dijauhi, Mm-mm. seolah-olah kami masih berpenyakit, berkuman, bervirus sampai sekitar 2 mingguan baru mulai ada yang mau ngajak ngomong. Itu sebenarnya mau gimana ya, padahal kan kita sudah mengumumkan kalau kami sudah bebas dari COVID karena ada surat resmi dari pemerintah. Kalau kami kan dari Satgas, kalau aku kan dari Satgas COVID, kalau istri saya kan dari rumah sakitnya langsung. Itu setelah saya isolasi mandiri. Jadi sepertinya memang perilaku dari warga-warga itu juga mempengaruhi orang-orang untuk takut mengaku kalau beliau ini sedang sakit. Padahal sudah tidak menular gitu ya. Dan inilah kenapa identitasnya My Brother ini kita samarkan gitu ya. Ya. Gitu ya. Udah, mudah-mudahan ya istirahat bro. Kayaknya. Oke. Makasih ya sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan orang makin disiplin dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Mudah-mudahan kita kembali ke kehidupan yang normal gitu ya bro ya, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, suwun ya bro sharingnya. Yuk, assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Yuk, terima kasih.